Pernahkah Anda merasa dunia ini penuh dengan kekacauan? Orang-orang bertindak sesuka hati, masalah datang tanpa henti, dan hidup terasa seperti sesuatu yang di luar kendali. Dalam situasi seperti ini, sulit untuk tetap tenang dan berpikir jernih. Tapi, ada seseorang dari masa lalu yang sudah memikirkan semua ini jauh sebelum kita, Marcus Aurelius. Marcus Aurelius bukan sekadar kaisar Romawi, tetapi juga seorang filsuf stoik yang meninggalkan banyak pemikiran mendalam tentang bagaimana menghadapi hidup dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Tulisan-tulisannya dalam Meditations bukan hanya sekadar refleksi pribadi, tetapi juga panduan untuk siapa saja yang ingin menjalani hidup dengan lebih kuat, tenang, dan bermakna. Hari ini kita akan membahas 5 pelajaran hidup dari Marcus Aurelius yang bisa mengubah cara Anda melihat dunia. Ini bukan teori kosong. Ini adalah prinsip yang telah terbukti selama ribuan tahun dan masih relevan hingga sekarang. Jika Anda menerapkannya, hidup Anda akan menjadi lebih tenang, fokus, dan tidak mudah terguncang oleh hal-hal yang tidak penting. Siap untuk belajar dari salah satu pemikir terbesar dalam sejarah? Mari kita mulai dengan pelajaran pertama. Pertama, kendalikan pikiran, kendalikan hidup. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jika Anda tersinggung oleh sesuatu dari luar, itu bukan hal itu yang menyakiti Anda, tetapi cara Anda memandangnya." Ini adalah prinsip dasar dalam stoikisme, kesadaran bahwa penderitaan sejati bukan berasal dari apa yang terjadi, tetapi dari bagaimana kita menafsirkannya. Kita seringkali merasa sedih, marah, atau kecewa bukan karena peristiwa itu sendiri, melainkan karena makna yang kita berikan pada peristiwa tersebut. Jika Anda bisa mengubah cara berpikir, Anda bisa mengubah pengalaman Anda. Bayangkan ada seseorang yang memberikan kritik tajam pada pekerjaan Anda. Jika Anda membiarkan kritik itu meresap tanpa filter, Anda bisa merasa sakit hati, mempertanyakan kemampuan Anda, dan bahkan kehilangan motivasi. Namun jika Anda melihatnya sebagai opini semata, bukan sebagai kebenaran absolut, kritik itu tidak akan memiliki kekuatan untuk mengguncang Anda. Ini adalah perbedaan antara mereka yang mengendalikan pikirannya dan mereka yang dikendalikan oleh pikirannya. Marcus mengajarkan bahwa pikiran adalah benteng terakhir kita. Jika Anda membiarkan semua hal negatif masuk tanpa pertahanan, Anda akan menjadi korban keadaan. Namun jika Anda menjaga pikiran Anda tetap kuat, maka tidak ada satu pun hal eksternal yang benar-benar bisa menyakiti Anda. Dunia luar mungkin penuh dengan tantangan, tetapi reaksi Anda terhadap dunia itulah yang menentukan kualitas hidup Anda. Menjaga pikiran agar tetap terkendali bukan berarti menekan emosi atau berpura-pura tidak peduli. Ini tentang memahami bahwa segala sesuatu memiliki dua sisi, dan Anda berhak memilih cara pandang yang lebih sehat. Jika Anda bisa mengubah cara Anda melihat suatu masalah, maka masalah itu akan kehilangan kekuatannya. Dengan kata lain, Anda memiliki kendali lebih besar atas hidup Anda daripada yang Anda sadari. Seringkali kita bereaksi terhadap sesuatu tanpa berpikir panjang. Ketika seseorang mengkritik kita, kita langsung marah. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, kita frustrasi. Kita bereaksi seolah-olah emosi adalah satu-satunya kebenaran yang ada. Padahal seringkali emosi hanyalah reaksi sesaat yang bisa kita kelola dengan lebih baik. Misalnya, bayangkan Anda sedang mengemudi dan tiba-tiba seseorang memotong jalur Anda dengan cara yang kasar. Tapi jika Anda mengambil jeda sejenak dan berpikir, apakah kemarahan ini akan membuat situasi lebih baik? Apakah orang itu bahkan sadar dengan apa yang dia lakukan? Maka Anda mungkin akan memilih untuk tetap tenang. Menjadi budak emosi berarti membiarkan setiap peristiwa kecil di dunia ini mengendalikan suasana hati Anda. Jika cuaca buruk, Anda kesal. Jika ada orang yang tidak sopan, hari Anda langsung hancur. Jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, Anda stres sepanjang hari. Ini adalah bentuk kehilangan kendali terhadap kebahagiaan sendiri. Sebaliknya, jika Anda mampu menjaga ketenangan, Anda akan memiliki kekuatan untuk tidak membiarkan dunia luar mengendalikan diri Anda. Bukan berarti Anda harus menjadi orang yang tidak memiliki emosi. Justru stoikisme mengajarkan bahwa emosi itu penting,
tetapi harus digunakan dengan bijak. Jika Anda marah, tanyakan pada diri sendiri, apakah kemarahan ini membawa manfaat? Jika jawabannya tidak, lepaskan. Jika iya, gunakan emosi itu secara produktif. Kemarahan bisa menjadi bahan bakar untuk perubahan, tetapi hanya jika Anda bisa mengendalikannya dengan baik. Banyak orang menghabiskan hidup mereka dengan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak bisa mereka ubah. Mereka mengeluh tentang cuaca, politik, ekonomi, atau bagaimana orang lain bersikap. Tapi Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa satu-satunya hal yang benar-benar berada dalam kendali kita adalah pikiran dan tindakan kita sendiri. Misalnya jika Anda berbisnis dan tiba-tiba ekonomi mengalami resesi, Anda bisa mengeluh dan menyalahkan keadaan. Tapi apakah itu akan mengubah situasi? Tidak. Satu-satunya hal yang bisa Anda lakukan adalah menyesuaikan strategi, mencari peluang baru, dan tetap fokus pada solusi. Energi yang Anda habiskan untuk mengkhawatirkan hal yang tidak bisa Anda kontrol, seharusnya digunakan untuk hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda berharap semua orang memperlakukan Anda dengan baik, Anda akan sering kecewa. Anda tidak bisa mengontrol sikap orang lain, tetapi Anda bisa mengontrol bagaimana Anda merespons mereka. Jika seseorang bersikap kasar kepada Anda bisa memilih untuk tidak membiarkan hal itu memengaruhi kedamaian batin Anda. Anda bisa tetap tenang dan menjaga martabat Anda. Dengan memahami batas kendali Anda bisa mengurangi stres dan meningkatkan ketenangan. Anda tidak lagi menjadi korban keadaan karena Anda tahu bahwa fokus Anda harus pada apa yang bisa Anda ubah. Ini adalah kebebasan sejati, hidup tanpa terbebani oleh hal-hal yang berada di luar kendali Anda. Ketahanan mental bukanlah sesuatu yang muncul secara instan. Itu adalah hasil dari latihan terus-menerus dalam menghadapi hidup dengan kepala dingin. Marcus Aurelius, meskipun seorang kaisar, menghadapi banyak kesulitan, perang, pengkhianatan, wabah penyakit, bahkan kehilangan orang-orang terdekatnya. Namun, dia tetap teguh karena dia memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Saat menghadapi kesulitan, banyak orang terjebak dalam siklus keluhan dan merasa kasihan pada diri sendiri. Tapi Stoikisme mengajarkan bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh. Jika Anda menghadapi masalah, tanyakan pada diri sendiri, apa pelajaran yang bisa saya ambil dari ini? Jika Anda bisa melihat rintangan sebagai alat untuk memperkuat mental, maka tidak ada yang bisa benar-benar menghancurkan Anda. Misalnya jika Anda gagal dalam suatu proyek, jangan melihatnya sebagai akhir dunia. Lihatlah sebagai pengalaman yang mengajarkan Anda cara yang lebih baik untuk mencapai tujuan Anda. Jika seseorang mengecewakan Anda, anggap itu sebagai pelajaran untuk lebih berhati-hati dalam menaruh kepercayaan. Dengan pola pikir ini, Anda tidak hanya bisa bertahan dalam kesulitan, tetapi juga berkembang melalui kesulitan itu. Ketahanan mental bukan berarti Anda tidak pernah merasa sedih atau kecewa. Itu berarti Anda tidak membiarkan kesedihan dan kekecewaan menguasai Anda. Anda menghadapinya, menerimanya, dan kemudian bangkit kembali dengan lebih kuat. Dengan cara ini, Anda tidak hanya bertahan hidup, Anda berkembang dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi apapun yang terjadi di masa depan. Itulah pelajaran pertama dari Marcus Aurelius. Kendalikan pikiran, kendalikan hidup. Dengan memahami bahwa kita memiliki kuasa penuh atas pikiran dan reaksi kita bisa menjalani hidup dengan lebih tenang dan tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan eksternal. Kedua, terima hidup apa adanya, bukan seperti yang Anda inginkan. Marcus Aurelius memahami bahwa manusia seringkali terjebak dalam harapan yang tidak realistis. Kita berharap segalanya berjalan mulus. Orang-orang selalu bersikap adil, dan dunia mengikuti keinginan kita. Tapi kenyataannya, hidup tidak bekerja seperti itu. Setiap hari, ada hal-hal yang akan mengecewakan, menghambat, atau bahkan melukai kita. Jika kita terus berharap bahwa hidup harus sempurna, kita hanya akan berakhir dengan frustrasi dan penderitaan yang tak perlu. Bayangkan Anda sedang membangun bisnis, lalu tiba-tiba pasar berubah dan pelanggan Anda berkurang drastis. Jika Anda terjebak dalam pikiran,
Seharusnya ini tidak terjadi, maka Anda hanya akan merasa semakin stres dan kehilangan kendali. Sebaliknya, jika Anda menerima kenyataan, ini memang bagian dari bisnis. Sekarang, apa langkah terbaik selanjutnya? Anda akan lebih siap menghadapi perubahan. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup bukan tentang mengontrol segala hal, tetapi tentang bagaimana kita meresponsnya. Jika hujan turun saat Anda berencana piknik, apakah Anda akan menghabiskan waktu mengeluh atau akan mencari cara lain untuk menikmati hari itu? Dalam banyak situasi, penerimaan lebih berharga daripada perlawanan. Semakin cepat Anda menerima kenyataan, semakin cepat Anda bisa menemukan solusi dan melanjutkan hidup. Terkadang, menerima hidup apa adanya terasa sulit, karena ego kita tidak mau mengakui bahwa kita tidak selalu berkuasa atas segalanya. Tapi justru disitulah letak kebebasan sejati. Saat Anda berhenti berharap bahwa dunia akan mengikuti aturan Anda akan berhenti merasa kecewa setiap kali sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Anda menjadi lebih fleksibel, lebih tangguh, dan lebih damai. Marcus Aurelius tidak hanya mengajarkan kita untuk menerima hidup apa adanya, tetapi juga untuk mencintainya, apapun bentuknya. Dalam Stoikisme, ada konsep yang disebut amor fati, yang berarti mencintai takdir. Ini lebih dari sekadar menerima kenyataan, tetapi juga melihat bahwa setiap kejadian, baik atau buruk, adalah bagian dari perjalanan kita. Misalnya, ketika seseorang kehilangan pekerjaan, reaksi awalnya mungkin adalah panik atau marah. Tapi jika dia melihatnya melalui prinsip amor fati, dia bisa berkata, mungkin ini adalah kesempatan untuk menemukan sesuatu yang lebih baik. Alih-alih merasa sebagai korban, dia bisa mencari peluang baru yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan, kegagalan, kehilangan, penolakan. Tapi jika kita bisa melihatnya sebagai bagian alami dari kehidupan, kita bisa menghadapinya dengan lebih ringan. Bukan sekadar bertahan, tapi benar-benar menemukan makna di dalamnya. Pikirkan tentang seorang atlet yang kalah dalam kompetisi. Jika dia hanya menerima kekalahannya dengan pasrah, itu tidak cukup. Tapi jika dia menggunakannya sebagai bahan bakar untuk berlatih lebih keras dan menjadi lebih baik, maka kekalahan itu berubah dari sesuatu yang negatif menjadi sesuatu yang berharga. Inilah esensi dari amor fati, bukan hanya menerima hidup, tetapi mencintai setiap bagiannya. Kita seringkali menghabiskan energi untuk memperjuangkan hal-hal yang, pada akhirnya, tidak benar-benar penting. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa banyak pertempuran dalam hidup ini hanyalah gangguan yang menguras tenaga kita. Jika kita bisa belajar memilih mana yang layak diperjuangkan dan mana yang harus dilepaskan, hidup kita akan jauh lebih damai. Misalnya, dalam hubungan sosial seringkali kita merasa perlu membalas komentar pedas atau membuktikan bahwa kita benar. Tapi apakah itu benar-benar membawa manfaat? Jika seseorang tidak setuju dengan Anda di internet, apakah layak menghabiskan waktu berjam-jam berdebat dengannya? Atau lebih baik fokus pada hal yang lebih produktif? Banyak orang terjebak dalam pertempuran ego. Mereka ingin selalu terlihat benar, selalu menang, selalu mendapat pengakuan. Tapi pada akhirnya, apakah itu benar-benar membuat mereka bahagia? Marcus Aurelius akan berkata, pilih pertempuran Anda dengan bijak. Tidak semua hal harus dilawan. Tidak semua masalah harus dipecahkan dengan konfrontasi. Kadang, kekuatan sejati adalah mengetahui kapan harus melepaskan sesuatu dan melanjutkan hidup. Bayangkan seseorang mengkritik Anda dengan kasar. Jika Anda bereaksi dengan marah, Anda hanya memberi mereka kekuatan untuk mengendalikan emosi Anda. Tapi jika Anda bisa tersenyum dan tidak terpengaruh, Anda menunjukkan bahwa Anda lebih besar dari provokasi mereka. Tidak semua hal perlu diperjuangkan, dan dalam banyak kasus membiarkan sesuatu berlalu adalah keputusan terbaik. Setiap kesulitan dalam hidup bisa dilihat sebagai ujian bagi karakter kita. Marcus Aurelius menganggap setiap tantangan sebagai kesempatan untuk melatih ketenangan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Jadi, alih-alih menghindari kesulitan, kita harus menggunakannya sebagai alat untuk berkembang.
Misalnya, jika Anda mengalami hari yang buruk, alih-alih tenggelam dalam rasa kesal, tanyakan pada diri sendiri, bagaimana saya bisa menghadapi ini dengan lebih baik? Jika seseorang memperlakukan Anda dengan buruk, gunakan itu sebagai latihan untuk mengendalikan emosi. Jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, gunakan itu sebagai latihan untuk tetap fleksibel. Pernahkah Anda melihat seseorang yang tampaknya selalu tenang, tidak peduli seberapa besar masalah yang dia hadapi? Itu bukan karena dia tidak memiliki masalah, tetapi karena dia telah melatih pikirannya untuk tidak bereaksi berlebihan. Dia memahami bahwa kesulitan adalah bagian dari hidup dan memilih untuk menggunakannya sebagai alat untuk tumbuh. Pikirkan kesulitan sebagai beban di gym. Setiap tantangan yang Anda hadapi adalah seperti menambahkan berat tambahan pada latihan Anda. Awalnya terasa sulit, tetapi semakin sering Anda menghadapinya, semakin kuat Anda. Jika Anda selalu menghindari tantangan, Anda tidak akan pernah berkembang. Tapi jika Anda menggunakannya sebagai latihan, Anda akan menjadi lebih tangguh dan lebih siap menghadapi apapun yang datang. Itulah pelajaran kedua dari Marcus Aurelius. Terima hidup apa adanya, bukan seperti yang Anda inginkan. Dengan menerima kenyataan dan mencintai setiap bagian dari perjalanan kita bisa hidup lebih damai dan tidak lagi terjebak dalam ekspektasi yang tidak realistis. Ketiga, kendalikan pikiran Anda, maka Anda akan mengendalikan hidup Anda. Marcus Aurelius pernah berkata, jika Anda terganggu oleh sesuatu dari luar, itu bukan karena hal itu yang menyakiti Anda, tetapi karena Anda mengizinkan pikiran Anda untuk terganggu olehnya. Ini berarti bahwa perasaan kita tidak berasal dari peristiwa di luar sana, tetapi dari cara kita berpikir tentang peristiwa itu. Misalnya, jika seseorang mengkritik Anda dengan kasar, sebenarnya kata-kata mereka tidak memiliki kekuatan untuk melukai Anda. Yang menyakitkan adalah bagaimana Anda memproses kata-kata itu di dalam pikiran Anda. Jika Anda berpikir, dia benar, saya memang tidak berguna, maka Anda akan merasa hancur. Tapi jika Anda berpikir, ini hanya pendapat seseorang, tidak menentukan nilai saya, maka Anda tidak akan terpengaruh. Di dunia yang penuh tekanan ini, banyak orang membiarkan keadaan luar mengendalikan emosi mereka. Jika ada masalah di pekerjaan, mereka langsung stres. Jika ada komentar negatif di media sosial, mereka langsung marah. Tapi orang-orang yang benar-benar kuat secara mental tahu bahwa kendali utama ada di dalam pikiran mereka sendiri. Jika Anda ingin mengendalikan hidup, mulailah dari cara Anda berpikir. Latih diri Anda untuk melihat segala sesuatu dengan perspektif yang lebih bijak. Alih-alih membiarkan keadaan mendikte emosi Anda yang harus mendikte bagaimana Anda bereaksi terhadap keadaan. Ini bukan tentang menyangkal kenyataan, tetapi tentang mengambil kendali atas bagaimana Anda menafsirkannya. Salah satu kesalahan terbesar yang sering kita lakukan adalah mempercayai setiap pikiran yang muncul di kepala kita. Padahal, tidak semua pikiran kita itu benar atau bermanfaat. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kita harus menyaring pikiran kita dengan baik sebelum mempercayainya. Pernahkah Anda merasa cemas tentang sesuatu yang belum terjadi? Misalnya, sebelum wawancara kerja Anda berpikir, saya pasti gagal, saya tidak cukup baik. Lalu Anda merasa gugup, stres, dan bahkan mungkin mempertimbangkan untuk menyerah. Tapi jika Anda melihatnya dari sudut pandang stoikisme, pikiran itu hanyalah asumsi, bukan kenyataan. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa banyak dari ketakutan kita hanyalah ilusi yang kita ciptakan sendiri. Jika kita membiarkan pikiran negatif menguasai kita akan hidup dalam ketakutan yang tidak perlu. Tapi jika kita belajar untuk menantang pikiran-pikiran itu, kita bisa mengendalikan hidup kita dengan lebih baik. Latih diri Anda untuk bertanya, apakah pikiran ini benar? Apakah ini hanya asumsi saya? Apakah ini membantu saya menjadi lebih baik? Jika tidak, lepaskan. Jangan biarkan pikiran yang tidak berguna merusak kesejahteraan Anda. Ingat, Anda bukan pikiran Anda. Anda adalah pemilih dari pikiran Anda. Di dunia modern yang serba cepat, banyak orang bereaksi terlalu cepat tanpa berpikir panjang. Marcus Aurelius percaya bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk mengendalikan reaksi kita. Dia mengajarkan, sebelum Anda merespon sesuatu,
Tarik napas, beri waktu pada diri sendiri dan tanyakan, apakah ini layak untuk saya tanggapi? Misalnya, jika seseorang mengirim pesan yang kasar kepada Anda, reaksi spontan mungkin adalah membalas dengan kemarahan. Tapi jika Anda mengambil waktu untuk berpikir, Anda mungkin menyadari bahwa membalas hanya akan memperburuk situasi. Dengan menahan diri, Anda menunjukkan bahwa Anda memiliki kendali atas emosi Anda, bukan sebaliknya. Kita sering menyesali tindakan yang diambil dalam keadaan emosi tinggi. Pernahkah Anda berkata sesuatu saat marah lalu menyesalinya? Itulah mengapa stoikisme menekankan pentingnya jeda sebelum bertindak. Jangan biarkan dorongan sesaat menguasai hidup Anda. Coba praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika Anda menghadapi situasi yang membuat Anda marah atau frustrasi, alih-alih bereaksi seketika, beri diri Anda waktu. Hitung sampai 10, tarik napas dalam-dalam, atau bahkan tunggu sehari sebelum mengambil keputusan. Anda akan terkejut betapa banyak hal yang tampak tidak penting setelah Anda memberi waktu pada diri sendiri untuk berpikir. Banyak orang menganggap kebahagiaan sebagai sesuatu yang datang dari luar, dari uang, status, atau pengakuan orang lain. Tapi Marcus Aurelius percaya bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam, dari cara kita melihat dunia. Jika Anda bisa mengendalikan cara berpikir Anda bisa menemukan ketenangan di situasi apapun. Misalnya bayangkan Anda terjebak dalam kemacetan. Anda bisa memilih untuk merasa kesal, mengumpat, dan mengeluh sepanjang perjalanan. Atau Anda bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk mendengarkan podcast favorit Anda atau sekadar melatih kesabaran. Situasinya sama, tapi reaksi Anda bisa berbeda tergantung pada bagaimana Anda memprosesnya. Marcus Aurelius sering menghadapi situasi sulit, perang, pengkhianatan, bahkan wabah penyakit. Tapi dia tetap tenang karena dia tahu bahwa kebahagiaan dan ketenangan tidak ditentukan oleh dunia luar, tetapi oleh pikirannya sendiri. Dia memilih untuk melihat tantangan sebagai bagian alami dari kehidupan dan menggunakannya sebagai latihan mental. Anda juga bisa melakukan hal yang sama. Saat menghadapi kesulitan, tanyakan pada diri sendiri, bagaimana saya bisa melihat ini dari sudut pandang yang lebih bijak? Mungkin kegagalan adalah pelajaran, kehilangan adalah kesempatan untuk tumbuh, dan kritik adalah umpan balik untuk menjadi lebih baik. Dengan mengubah cara Anda berpikir, Anda mengubah hidup Anda. Itulah pelajaran ketiga dari Marcus Aurelius. Kendalikan pikiran Anda, maka Anda akan mengendalikan hidup Anda. Jika Anda bisa mengatur cara Anda berpikir, Anda akan lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih kuat menghadapi dunia yang penuh ketidakpastian ini. Keempat, jangan membuang waktu, hidup ini singkat. Marcus Aurelius berulang kali menekankan bahwa waktu adalah aset paling berharga dalam hidup. Dalam Meditations, ia menulis, Anda akan berhenti membuang-buang waktu jika Anda menyadari betapa singkatnya hidup ini. Kita sering berpikir bahwa kita punya banyak waktu, padahal kenyataannya, setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Pernahkah Anda menunda sesuatu yang penting karena merasa masih punya banyak waktu? Misalnya, Anda ingin mulai berolahraga, belajar skill baru, atau mengejar impian, tetapi selalu berkata, nanti saja. Kemudian, bertahun-tahun berlalu, dan Anda menyadari bahwa Anda masih di tempat yang sama. Stoikisme mengajarkan bahwa kematian bukan sesuatu yang harus ditakuti, tetapi diingat sebagai pengingat untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Setiap hari adalah kesempatan yang tidak boleh diabaikan. Kita tidak tahu kapan waktu kita akan habis, jadi mengapa membuangnya untuk hal-hal yang tidak penting? Mulai sekarang coba pikirkan bagaimana Anda menggunakan waktu Anda. Apakah Anda menghabiskannya untuk hal-hal yang benar-benar berarti, atau hanya tenggelam dalam distraksi yang tidak memberi manfaat? Ingat, waktu yang Anda habiskan tidak bisa dibeli kembali, jadi gunakanlah dengan bijak. Salah satu alasan terbesar mengapa banyak orang gagal mencapai potensi terbaik mereka adalah karena mereka terus menunda. Mereka berkata, nanti saja, atau saya akan melakukannya saat saya siap. Tapi kapan Anda akan benar-benar siap? Jika Anda terus menunggu waktu yang sempurna,
kemungkinan besar waktu itu tidak akan pernah datang. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kita harus bertindak sekarang, bukan nanti. Ia berkata, jangan bertindak seolah-olah Anda akan hidup selamanya. Kematian menunggu di samping Anda. Selama Anda masih bisa, jadilah orang baik. Ini bukan hanya tentang berbuat baik kepada orang lain, tetapi juga tentang melakukan hal yang benar untuk diri sendiri, tanpa menunda-nunda. Misalnya jika Anda ingin membangun karier sebagai YouTuber, jangan hanya bermimpi dan membuat rencana tanpa henti. Mulailah dengan satu langkah kecil, buat satu video, pelajari teknik editing, atau cari inspirasi dari kreator lain. Jika Anda ingin belajar coding, jangan hanya membaca teori tanpa praktik. Ambil satu kursus online, buat proyek sederhana, dan terus berkembang. Berhenti menunggu momen yang sempurna karena tidak ada yang namanya waktu yang benar-benar ideal. Momen terbaik untuk memulai adalah sekarang, sebelum Anda menyesal karena terlalu banyak menunda. Di era modern, kita hidup dalam dunia yang penuh distraksi. Media sosial, notifikasi, hiburan tanpa batas. Semua itu mencuri perhatian kita dan membuat kita kehilangan fokus pada hal-hal yang benar-benar berarti. Marcus Aurelius menyadari bahwa banyak orang terjebak dalam kesibukan yang tidak produktif, sehingga ia menekankan pentingnya fokus pada hal yang benar-benar bernilai. Berapa banyak waktu yang Anda habiskan dalam sehari untuk hal-hal yang tidak memberi manfaat jangka panjang? Berapa jam yang terbuang hanya untuk scrolling media sosial tanpa tujuan? Berapa banyak kesempatan yang hilang karena Anda sibuk mengkhawatirkan pendapat orang lain daripada bekerja mencapai tujuan Anda? Marcus Aurelius berkata, jangan sia-siakan hidup Anda dalam kebingungan, dalam kebisingan yang tidak berarti, atau dalam melakukan hal-hal yang tidak perlu. Artinya, Anda harus lebih sadar dalam memilih di mana Anda menginvestasikan waktu dan energi Anda. Mulailah dengan mengidentifikasi apa saja distraksi terbesar dalam hidup Anda. Jika media sosial membuat Anda sering kehilangan fokus, batasi penggunaannya. Jika terlalu banyak hiburan mengganggu produktivitas Anda, atur waktu khusus untuk bersantai dan jangan biarkan itu mengambil alih hidup Anda. Jika Anda sering terjebak dalam pikiran yang tidak berguna, latih diri untuk lebih sadar dalam mengelola fokus Anda. Kuncinya adalah kesadaran. Anda tidak harus menghilangkan semua hiburan atau bersenang-senang, tetapi pastikan bahwa itu tidak menguasai hidup Anda. Fokuslah pada hal-hal yang benar-benar penting, yang akan membawa Anda lebih dekat ke versi terbaik diri Anda. Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kita harus hidup dengan rasa urgensi. Bukan berarti kita harus terburu-buru atau stres, tetapi kita harus sadar bahwa hidup ini singkat, dan tidak ada jaminan bahwa kita masih punya esok hari. Banyak orang hidup seolah-olah mereka akan hidup selamanya. Mereka menunda impian, menunda kebahagiaan, dan menunda hal-hal yang penting karena merasa masih punya banyak waktu. Tapi kenyataannya, kita tidak pernah tahu kapan segalanya bisa berakhir. Pernahkah Anda mendengar kisah orang yang tiba-tiba meninggal dunia tanpa peringatan? Mereka mungkin punya banyak rencana, tetapi waktu mereka habis sebelum bisa mewujudkannya. Itulah mengapa Stoikisme mengajarkan konsep memento mori, ingatlah bahwa Anda akan mati. Ini bukan untuk membuat Anda takut, tetapi untuk mengingatkan Anda agar tidak menyia-nyiakan waktu. Mulailah menjalani hidup dengan lebih sadar. Jika ada sesuatu yang ingin Anda lakukan, lakukan sekarang. Jika ada seseorang yang ingin Anda hargai, hargai mereka sekarang. Jangan menunggu sampai semuanya terlambat. Bayangkan jika Anda hanya punya 1 tahun lagi untuk hidup. Apa yang akan Anda lakukan dengan waktu yang tersisa? Apa yang akan Anda prioritaskan? Gunakan pertanyaan ini untuk membimbing keputusan Anda setiap hari. Jangan sia-siakan waktu Anda untuk hal-hal yang tidak memberi makna. Jalani hidup dengan penuh kesadaran dan lakukan yang terbaik selagi masih bisa. Itulah pelajaran keempat dari Marcus Aurelius. Jangan buang waktu, hidup ini singkat. Jika Anda ingin mencapai sesuatu, lakukan sekarang. Jangan biarkan penundaan, distraksi, atau rasa takut menghalangi Anda. Kelima, kendalikan pikiran Anda, karena itulah satu-satunya yang benar-benar milik Anda.
Marcus Aurelius mengajarkan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar ada dalam kendali kita adalah pikiran kita sendiri. Dalam Meditations, ia menulis, Anda memiliki kendali atas pikiran Anda, bukan peristiwa eksternal. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Banyak orang menghabiskan waktu dan energi untuk mengeluh tentang hal-hal di luar kendali mereka. Mereka marah karena orang lain bersikap tidak adil, kecewa karena keadaan tidak sesuai harapan, atau frustrasi karena dunia ini tidak sempurna. Namun, apa gunanya semua itu jika kita tidak bisa mengubahnya? Misalnya, Anda mungkin pernah menghadapi situasi di mana seseorang memperlakukan Anda dengan buruk. Anda bisa memilih untuk tenggelam dalam kemarahan dan membiarkan emosi Anda dikendalikan oleh tindakan orang lain. Atau Anda bisa mengendalikan respons Anda sendiri. Anda bisa memilih untuk tetap tenang, tidak terpancing, dan tetap fokus pada hal yang benar-benar penting. Mengendalikan pikiran berarti tidak membiarkan hal-hal eksternal mengganggu ketenangan batin Anda. Anda tidak bisa mengendalikan orang lain, cuaca, atau kejadian tak terduga, tetapi Anda selalu bisa mengendalikan cara Anda meresponsnya. Ini adalah inti dari stoikisme, belajar menerima apa yang tidak bisa diubah dan fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Marcus Aurelius percaya bahwa penderitaan bukan berasal dari peristiwa yang terjadi pada kita, tetapi dari cara kita memandangnya. Ia berkata, jika Anda terganggu oleh sesuatu dari luar, bukan hal itu yang mengganggu Anda, tetapi cara Anda menilainya, dan Anda memiliki kekuatan untuk menghapus penilaian itu. Bayangkan dua orang yang menghadapi situasi yang sama, kehilangan pekerjaan. Orang pertama merasa hancur, marah, dan menganggap hidupnya berakhir. Ia terus mengeluh tentang betapa tidak adilnya dunia. Sementara itu, orang kedua melihatnya sebagai peluang untuk memulai sesuatu yang baru. Ia menggunakan waktu yang ada untuk belajar keterampilan baru, membangun bisnis, atau mencari pekerjaan yang lebih baik. Apa yang membedakan mereka? Bukan kejadian yang mereka alami, tetapi bagaimana mereka melihatnya. Dunia ini netral, tetapi pikiran kita yang memberi makna pada setiap kejadian. Jika kita memilih untuk melihat sesuatu sebagai masalah, maka itu akan menjadi masalah. Jika kita melihatnya sebagai tantangan atau peluang, maka itu akan menjadi sesuatu yang bisa kita manfaatkan untuk tumbuh. Coba perhatikan bagaimana Anda bereaksi terhadap situasi sehari-hari. Apakah Anda sering melihat hal-hal kecil sebagai masalah besar? Apakah Anda cepat tersinggung atau kecewa? Jika ya, mungkin saatnya untuk mengubah perspektif Anda. Ingat, kualitas hidup Anda tidak ditentukan oleh apa yang terjadi pada Anda, tetapi oleh cara Anda menafsirkannya. Marcus Aurelius memperingatkan bahwa pikiran negatif adalah musuh terbesar kita. Ia berkata, hidup kita adalah hasil dari pikiran kita. Jika kita berpikir buruk, hidup kita akan penuh dengan penderitaan. Jika kita berpikir baik, hidup kita akan penuh dengan ketenangan. Pikiran negatif bisa datang dalam berbagai bentuk. Rasa takut, kecemasan, keraguan, atau rasa tidak cukup baik. Misalnya, Anda mungkin ingin mencoba sesuatu yang baru, tetapi suara di kepala Anda berkata, saya tidak cukup pintar, atau saya pasti akan gagal. Pikiran seperti ini bisa menghentikan Anda bahkan sebelum Anda memulai. Masalahnya, semakin sering kita membiarkan pikiran negatif menguasai kita, semakin kuat pengaruhnya. Itu seperti menanam benih yang kemudian tumbuh menjadi pohon besar. Jika kita terus-menerus memberi makan pikiran negatif, itu akan semakin dalam tertanam dalam diri kita. Jadi, bagaimana cara mengatasinya? Mulailah dengan menyadari pola pikir Anda. Ketika pikiran negatif muncul, jangan langsung mempercayainya. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini hanya ketakutan saya yang berbicara? Seringkali, pikiran negatif hanya ilusi yang tidak didukung oleh fakta. Gantilah pikiran negatif dengan sesuatu yang lebih konstruktif. Alih-alih berkata, saya pasti gagal, ubah menjadi, saya mungkin belum tahu caranya, tapi saya bisa belajar. Ini bukan tentang berpura-pura semuanya baik-baik saja, tetapi tentang mengarahkan pikiran Anda ke sesuatu yang lebih bermanfaat.
Mengendalikan pikiran bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Ini adalah keterampilan yang harus dilatih terus-menerus. Marcus Aurelius sendiri, meskipun seorang kaisar, masih harus berlatih setiap hari untuk menjaga ketenangan pikirannya. Salah satu cara terbaik untuk melatih pikiran adalah dengan meditasi stoik. Ini bukan meditasi dalam arti duduk bersila dan menutup mata, tetapi refleksi harian tentang bagaimana Anda berpikir dan bertindak. Setiap malam sebelum tidur, cobalah tanyakan pada diri sendiri, apakah saya bereaksi secara emosional terhadap sesuatu yang seharusnya bisa saya kendalikan? Apakah saya membiarkan hal-hal eksternal memengaruhi suasana hati saya? Apakah saya berpikir dengan jernih atau malah dipenuhi kecemasan yang tidak perlu? Selain refleksi harian, cobalah untuk lebih sadar dalam setiap momen. Ketika sesuatu terjadi, jangan langsung bereaksi secara impulsif. Ambil napas dalam-dalam, pikirkan dulu sebelum bertindak. Ini akan membantu Anda menjaga ketenangan bahkan dalam situasi sulit. Kunci dari semuanya adalah latihan. Tidak ada yang bisa langsung mahir dalam mengendalikan pikiran. Tetapi semakin Anda berlatih, semakin kuat mental Anda. Pada akhirnya, Anda akan mencapai titik di mana tidak ada lagi yang bisa mengganggu ketenangan batin Anda. Karena Anda telah menguasai satu-satunya hal yang benar-benar ada dalam kendali Anda, pikiran Anda sendiri. Itulah pelajaran kelima dari Marcus Aurelius. Kendalikan pikiran Anda, karena itulah satu-satunya yang benar-benar milik Anda. Jika Anda bisa menguasai pikiran Anda bisa menguasai hidup Anda. 5 pelajaran dari Marcus Aurelius ini bukan hanya untuk dipahami, tetapi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa gunanya mengetahui prinsip-prinsip bijak jika kita tidak menggunakannya? Stoikisme bukan sekadar teori atau kutipan indah yang dibaca sekali lalu dilupakan. Ini adalah cara hidup yang harus dijalani dengan kesadaran penuh. Sekarang, pikirkan sejenak, pelajaran mana yang paling relevan dengan hidup Anda saat ini? Apakah Anda perlu lebih menerima hal-hal yang tidak bisa Anda kendalikan? Apakah Anda terlalu terpengaruh oleh opini orang lain? Atau mungkin Anda perlu lebih melatih pikiran agar tetap tenang dalam situasi sulit? Marcus Aurelius sendiri bukanlah orang yang sempurna. Ia adalah seorang pemimpin yang menghadapi tekanan besar, peperangan, pengkhianatan, bahkan kehilangan orang-orang terdekatnya. Tapi, ia tetap menjalani hidup dengan ketenangan karena ia memahami satu hal. Hidup ini bukan tentang apa yang terjadi pada kita, tetapi tentang bagaimana kita meresponsnya. Jadi mulai hari ini cobalah untuk melihat dunia dengan perspektif baru. Terapkan pelajaran ini dalam tindakan nyata, karena pada akhirnya, seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, hidup kita adalah hasil dari pikiran kita sendiri. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Bagikan video ini ke teman-teman Anda agar mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.